situasi bangsa rumit sebenarnya menegangkan, tapi di tangan Gus Dur menjadi adem. Visi kedaulatan pangan yang dikeluarkan itu harus sejalan dengan politik anggaran. Saya mengkhawatirkan masa depan Indonesia. Judi online hanya bisa berjalan kalau aparat terlibat. Apalagi kalau aparat terlibat, makin nggak ada harapan masa depan Indonesia. Seneng banget ketemu Bang Daniel di sini. Ya, makasih Mbak, sama-sama. Ya, bisa ngobrol sama Bang Daniel. Udah mau masuk lagi ke DPR ketiga kalinya. Ya. Iya. Bisa cerita nggak Bang? Awalnya gimana masuk politik, bisa 3 kali di DPR, walaupun yang pertama pernah nggak masuk ya. 3 kali di DPR, anak Jakarta, masuk di Kalimantan Barat, dan partainya PKB. Ini aneh banget sih. Dan Bang Daniel tuh minoritas Tionghoa ya, masuk ke partai yang basisnya Nahdien. Bisa cerita nggak Bang? Pertama tentu ya karena jauh sebelum ada PKB itu sudah sangat dekat dengan Gus Dur. Ya. Karena Gus Dur sejak dari saya SMA itu menjadi rujukan, menjadi yang saya kagumi. Ya. Ada beberapa termasuk Gus Dur, termasuk waktu itu ada Romomangun. Jadi yang selalu saya tunggu untuk di kolom Kompas dulu. Sejak SMA? Sejak SMA. Wah, keren banget. 90-an, 89-an kali ya. 89, oke. Nah, terus akhirnya berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Gus Dur. Sangat mengagumi, ya, menjadi orang tua, menjadi guru sendiri. Dan akhirnya waktu Gus jadi presiden, saya sempat diundang ke istana hanya untuk menemani makan pagi, dan di situ Gus Dur sempat pesan, suatu saat kamu harus masuk memperkuat PKB. Jadi ini bagian dari panggilan balas budi dan amanah kepada Gus Dur salah satunya. Ya, selain yang kedua tentu ya karena deket, sangat mengagumi Caimin ya. Kami dulu memang satu angkatan, sama-sama bergerak dari aktivis, ya. Lalu sama-sama membentuk istilahnya FKPI, Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia, yang alternatif dari Cipayung waktu itu. Gitu, karena tahun berapa itu, Bang? 96-an, 97 ya, waktu krisis moneter sudah mulai naik. Ya. Karena waktu itu kita semua kan berkeberatan Pak Harto mencalonkan kembali. Jadi ini sebagai kekuatan anak muda yang mengusung perlunya perubahan di Indonesia waktu itu. Ya, jadi sebenarnya hubungan historisnya ya dekat. Jadi hati saya untuk PKB. Ini kita ngomong ini aja ya, fakta sosiologis dulu ya. Kalangan Tionghoa itu kan nggak di encourage untuk masuk politik, atau bahkan menyukai politik, atau bahkan ngobrolin politik. Yang bikin Bang Daniel seneng baca Romomangun, baca Gus Dur itu apa? Ya kalau gampangnya mungkin bawaan ya, bakat, saya nggak tahu juga. Cuma saya ini di sekolah termasuk yang aneh karena bacanya berat sendiri. Yang lain bacanya komik, saya udah baca kapitalisme. Oh gitu? Oh ya, udah baca yang berat-berat gitu. Bahkan saya SMP 3 kali. Saya sudah nulis surat pribadi kepada Pak Kwik waktu itu. Karena Pak Kwik itu kan... SMP? Iya, SMP. Pak Kwik itu kan termasuk juga penulis yang keras. Yang kritis ya? Yang sangat terkenal dengan kalau aku mimpi jadi presiden lah gitu. Ya. Nah, tulisan dulu nggak ada WhatsApp. Masih pakai tulis tangan, masih kirim surat pakai pos. Ya, tulisan saya mempertanyakan kapitalisme. Karena meskipun Pak Kwik itu kritis kan masih dianggap sebagai mazhab kapitalis gitu kan. Jadi waktu itu saya sempat nulis mempertanyakan. Bang Daniel lebih kritis lagi gitu dari itu ya? Iya, ya kenangan indah sih. Dan sempat masih saya simpen tuh, karena sebelum saya kirim saya fotokopi dulu suratnya. Dibalas nggak sama Pak Kwik? Enggak waktu itu. Tapi begitu ketemu dia ingat, oh kamu nih lah gitu. Sempat
Terus Gus Dur jadi presiden, Pak Kwik kan diangkat jadi Menteri Bappenas dah. Nah terus saya ketemu, saya ceritakan ya, Pak Kwik enggak juga, oh iya udah lama. Nah setelah dari sekolah yang udah mulai kritis gitu, terus mahasiswa itu kan gabung sama Hikmah Budi ya, Perhimpunan Mahasiswa Budi Indonesia. Selain itu aktifnya di mana lagi Bang? Ya itu bareng-bareng dengan teman-teman FKPI, dengan teman-teman Cipayung kalau dikenal. Organisasi ekstra ya. Jadi ya angkatan sahabat saya ya sekarang ya kayak Baskara, selain Jaimin ya, kan satu angkatan tuh, Baskara yang di PDP. Berbeda latar belakang tapi kami punya komitmen kebangsaan yang sama lah. Jadi pada saat kita lagi sulit biasanya kita pada ngumpul. Kita itu masih bangsa. Kalau bangsa lagi kuat biasanya kita ngumpul. Gitu untuk. Padahal itu kan organisasi yang ya, Cipayung itu ya, FKPI itu kan terdiri dari organisasi-organisasi yang sebenarnya disatukan oleh identitas ya. Jadi sebetulnya mahasiswa ya. Identitas agama kan itu. Sebagian agama. Sebagian, tapi kan ada GMNI yang enggak. Oke. Sebagian. Ya mungkin GMNI aja enggak sih. Ya, yang lain sebagian mewakili mahasiswa keagamaan ya. Apa yang bikin Bang Daniel dekat sama Caimin? Selain sama-sama mengagumi Gus Dur ya, mungkin ya. Ya karena kita lahir di zaman yang sama-sama punya komitmen kebangsaan aja. Yang punya cita-cita mendambakan Indonesia lebih baik, Indonesia lebih adil. Gitu. Kami disatukan karena sama-sama punya selera terhadap nilai. Ya. Nilai kebangsaan, nilai keadilan, nilai kerakyatan ya. Dan pada satu waktu saya diberikan kepercayaan oleh Caimin untuk gabung di PKB secara resmi, secara struktural gitu. Tahun berapa tuh Bang? Mungkin 2006-2007 ya kayaknya. Oh 2000. Oh jadi sekian tahun setelah ketemu sama Gus Dur ya? Iya. 7 tahun ya, mungkin ya? Sekian tahun. 7 tahun setelah ketemu Gus Bisa. Dur. Apa part dari Gus Dur yang memukau buat Bang Daniel? Yang bikin Bang Daniel ngefans berat? Kemanusiaannya. Jadi rasa kemanusiaan Gus Dur yang begitu dalam itu yang nggak ditemukan di tokoh lain yang sejauh ini saya lihat. Waktu Gus Dur jadi presiden pun ya, meskipun situasi bangsa rumit sebenarnya menegangkan, tapi di tangan Gus Dur menjadi adem. Gitu. Karena kita punya keyakinan Gus Dur punya komitmen kemanusiaan yang nggak akan mengorbankan rakyat, yang nggak akan menimbulkan pertumpahan darah. Gitu. Sebenarnya situasinya sangat tegang waktu itu. Ya. Gitu. Jadi komitmen Gus Dur untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan itu yang utama. Ya. Selain tentu keindonesiaannya menjadi pegangan rujukan kita semua kan. Gitu. Nah, rasa nasionalismenya, humornya. Gitu. Tapi yang paling kuat adalah komitmen kemanusiaan Gus Dur. Secara partikular, secara khusus gitu ya, apa karena Gus Dur, kita kan tahu Gus Dur punya kebijakan-kebijakan yang sangat ramah dan mengembalikan hak-hak dasar dan hak kebudayaan Tionghoa gitu. Ada faktor itu nggak Bang? Termasuk, tapi kan nggak hanya itu. Nah, itu hanya salah satu bentuk konkret. Tetapi jauh lebih mendalam adalah bukan hanya kaum minoritas gitu kan, tetapi juga bukan hanya Tionghoa, tetapi juga komitmen Gus Dur. Dia seminoritas apapun, dia adalah manusia yang punya hak untuk merdeka, manusia yang punya hak untuk sama di hadapan hukum dan undang-undang. Gus Dur bilang kan kalau selama ini kelompok non-muslim ada masalah itu selalu kan melapornya ke NU, melapornya ke saya, ke PKB. Ya. Nah, tetapi sebenarnya pada saat yang sama NU, PKB juga butuh penguatan. Dia harus menjadi kekuatan arus utama bangsa kita dalam melakukan perubahan, dalam menata Indonesia ke depan. Itu karena kalau enggak suatu saat NU semakin lemah karena gempuran. Waktu itu istilah Gus Dur banyak dana asing dari Arab Saudi
bagian dari penguatan Islam keras gitu. Gitu. Kalau sampai satu saat Islam keras lebih besar daripada Islam NU atau Islam moderat di Indonesia, Indonesia bisa bubar gitu. Jadi kelompok-kelompok non-Muslim tidak cukup kalau ada masalah ke NU dan PKB, tetapi pada saat yang sama kita semua juga harus memperkuat NU dan PKB. Harus jadi aktor gitu ya, untuk memastikan Indonesia semakin baik gitu. Nah makanya saya gabung ke PKB, bagian dari penguatan untuk jadi pelaku PKB. Sejarah gitu ya, Bang. Turns out PKB juga tambah kuat ya kemarin ya. Alhamdulillah. Selamat juga nih. 10 kursi ya. Iya. 10 kursi naik. Itu rahasianya apa, Bang? Ya, yang utama tentunya kerja keras kader ya, tentu ya. Kerja keras kader, tetapi secara nyata ini bagian dari koktail efek kan. Majunya Caimin, ketua umumnya PKB sebagai calon wakil presiden. Ya. Ada di kertas suara. Ada di kertas suara, karena itu akan menggerakkan seluruh kekuatan kader, seluruh kekuatan suku jadi double garden. Di seluruh daerah sampai ke desa-desa. Gitu. Mesin gerak semua. Mesin gerak semua. Jadi semangat. Dan kita bersyukur penambahan yang sangat signifikan itu muncul dari dapil-dapil yang selama ini PKB lemah. Misalnya apa tuh, Bang? DKI, Jabar, sama di luar Jawa. Banyak dapil yang sebelumnya nggak ada, terus pecah telur. Apa yang mau dibikin, Bang, setelah 10 mau masuk pemerintahan berarti ya? Kalau lihat gerak-geraknya. Sejauh ini sih komunikasi dengan Pak Prabowo sangat baik ya. Apakah terus bergabung atau enggak, ya kita tunggu. Gitu. Saya nggak bisa mendahului. Cuma sejauh ini tidak ada halangan, tidak ada ganjelan gitu. Jadi pilihan apapun ya bisa menjadi baik. Gitu. Bang Daniel ini kan orang Jakarta ya, anak Jakarta. Ya besar Jakarta. Anak Jakarta yang nyaleknya di Kalimantan Barat, luar Jawa gitu ya. Anak Jakarta yang punya bias Jakarta dan secara umum mungkin Jawa ya. Dan nyaleknya di luar Jawa. Belakangan juga agak kritis soal IKN. Kalau dari daerah pemilihan Bang Daniel sendiri, melihat IKN gimana sih? Apakah memang kan secara filosofis memang bagus ya untuk mengurangi ketimpangan gitu antara Jawa luar Jawa. Tapi sambutan di daerah pemilihannya Bang Daniel gimana soal IKN? Ya tentu ya pertama kali IKN dicetuskan itu memberikan antusias ya, suatu rasa syukur khususnya dari masyarakat yang memang ada di Pulau Borneo, Pulau Kalimantan gitu kan. Tetapi kan nggak cukup itu ya. Artinya pembangunan IKN kita harus memastikan pertama rakyat di Kalimantan Timur sendiri yang memang rakyat asli tinggal di sana itu terjamin hidupnya menjadi lebih baik, bukan malah terusir. Ya. Kedua, bahwa pembangunan IKN ini akan memberikan dampak multiplier efek terhadap majunya Kalimantan Barat secara keseluruhan. Ya. Nah, apakah itu sudah berjalan atau enggak? Kita terus bersuara memastikan itu berjalan. Tetapi kan justru yang beberapa belakangan ini muncul kan malah protes-protes dari orang lokal yang hidup sudah puluhan tahun di sana malah tersingkir gitu. Nah, kita memastikan pemerintah harus punya strategi yang membedakan membangun IKN dengan lebih manusiawi ketimbang pembangunan yang selama ini diprotes karena menggusur kemanusiaan, menggusur masyarakat lokal. Apalagi kan kita punya semangat bahwa IKN ini akan ramah lingkungan, ya kan? Lebih green katanya. Lebih green, tetapi juga harus lebih humanis. Gitu. Artinya keberadaan IKN itu harus nyambung dengan peningkatan kualitas hidup manusia di sana nanti. Selain IKN, apalagi sih Bang yang bisa dilakukan sama pemerintah untuk menyeimbangkan resource antara Jawa dan luar Jawa gitu supaya nggak setimpang sekarang ya. Kalau pemerintahan kemarin kan pemerintahan sekarang berpikirnya IKN akan bawa efek ya multiplier tadi.
kalau cara lain yang sesuai sama bidangnya Abang di Komisi 4 kira-kira? Ya tentu kita berharap Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat di pangan ya, di pangan, di energi yang utamanya. Nah sehingga kita harus punya roadmap bahwa Indonesia itu bukan hanya bisa berdaulat di bidang pangan buat negaranya, buat rakyatnya sendiri, tetapi kita juga bahkan bisa menjadi kekuatan pangan dunia. Gitu. Nah, dengan potensi yang segitu luas, kita harus punya roadmap, harus punya pemetaan mana yang menjadi kualitas unggulan masing-masing daerah. Nah, sehingga pemerataan, penyebaran pertumbuhan, penyebaran pembangunan itu harus berbasis kepada produk lokal penguatan masing-masing. Jadi nggak bisa maksa pertanian di lahan gambut gitu misalnya. Kecuali kalau teknologinya udah ya, kecuali teknologinya ada. Artinya misalkan bawang putih sampai kapanpun berat bawang putih misalkan menjadi produk unggulan Indonesia. Karena kita bukan negara subtropis. Sudah, jangan maksain. Tetapi memang kita fokuskan, kita unggulkan yang menjadi produk unggulan kita sesuai dengan kondisi alam Indonesia. Nah, kita harus bisa jauh lebih unggul dari negara-negara. Dan itu akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Kita kuatnya misalnya di apa ya, Bang? Pangan tuh? Ya sudah pasti kalau pangan kan otomatis padi, jagung, singkong itu otomatis ya. Tetapi ingat loh, 300 sekian tahun yang lalu Indonesia sudah berhasil membuat kaya raya negeri Belanda melalui VOC, rempah-rempah. Rempah-rempah kita apakah sekarang menjadi kekuatan? Enggak. Terlupakan ya? Terlupakan. Misalkan itu. Okay. Kita harus menjadi ya itu kan bagian dari pangan kan. Selain tentu hilirisasi menjadi penting. Jangan sampai justru semakin lemah. Hilirisasi apa tuh, Bang? Ya di sektor pangan utamanya yang kuat. Gitu. Sehingga kita punya sumber daya alam yang hebat, menghasilkan bahan baku pangan yang hebat, tetapi juga bisa ada proses hilirisasi nilai tambah untuk rakyat kita. Teknologi pangannya, industrinya, kayak gitu-gitu. Tapi kan katanya anggarannya ya itu di mulut bilang kita akan mewujudkan kedaulatan pangan, tetapi pada saat yang sama politik anggarannya nggak tercermin. Bukannya bertambah malah berkurang. Separuh dari tahun lalu, hampir lebih separuh. Tapi kalau dari sebelum-sebelumnya bisa sampai 34 triliun, sekarang tinggal 8. Coba berapa persen? 80% hilang. Berat ya buat hilirisasi pangan berarti ya. Hilirisasi industri pangan tuh berat berarti ya kalau lihat gitu. Ya berat, itu kan bagian dari ekspresi komitmen negara, komitmen pemerintah terhadap petani, terhadap nelayan, terhadap kekuatan pangan kita. Karena negara maju yang pangannya maju pasti karena intervensi negara. Nggak mungkin kan? Termasuk Amerika, pasti intervensi negara. Pangannya maju mesti intervensi negara. Kayak Thailand gitu ya? Iya, Thailand intervensi negara, Vietnam intervensi negara, sehingga mereka bisa maju. Kedelai jagung di Amerika, di Brasil, semua intervensi negara. Sebagaimana sebenarnya kita ada contoh yang baik ya, meskipun banyak ada beberapa catatan oke aja, tetapi salah satu yang produk unggulan yang sangat berhasil dan bisa menguasai dunia adalah sawit. Itu kan intervensi negara dari zaman Pak Harto. Nah, tinggal kita melihat produk-produk lainnya seperti sawit apa yang menjadi kekuatan. Sebenarnya karet juga. Cuma problemnya karet sayangnya kalah dengan sintetis kan. Sehingga karet rakyat ya hancur semua karena harganya drop. Selain itu kehutanan apa lagi ya, Bang? Kan Komisi 4 tuh membawahi pertanian, kelautan, ya, kehutanan, pertanian. Itu 3 itu yang utama. Kehutanan apa lagi ya, Bang? Bisa jadi unggulannya Indonesia. Ya kalau kehutanan tentu kita komitmen menjaga hutannya. Gitu. Artinya kalau di luar itu kan ada perkebunan. Kita duren segitu kaya, duren alam kita. Kalah sama negara lain, sama Malaysia, sama Thailand. Jadi ada yang salah di kita. Asia Tenggara tuh duren banget ya, dan Indonesia benar-benar nggak terkenal sebagai produsen duren ya dibanding Malaysia sama Thailand. Banyak sekali pisang, nanas, itu kan semua sumber kekuatan kita.
buah-buahan. Apa yang bisa diomongin ke pemerintah selanjutnya Bang soal ini? Soal politik pangan ya? Politik pangan. Ya, paling pertama ke politik visi kedaulatan pangan yang dikeluarkan itu harus sejalan dengan politik anggaran. Harus sejalan dengan politik kebijakan. Ya, tugas negara cuma dua kok, politik kebijakan, politik anggaran gitu. Selama itu terekspresi, mimpi kita, cita-cita kita akan terwujud bagi negara yang berdaulat di bidang pangan. Tapi kalau cuma di mulut, nggak ada politik kebijakan, nggak ada politik anggaran, ya jangan kayak sekarang lagi berarti ya, untuk anggaran tahun berikutnya. iya. Oke, aku mau nanya balik lagi ke soal tadi kan Bang Daniel ngomong soal kemanusiaan, soal visinya Gus Dur, soal gimana kita, apakah kita punya selera terhadap nilai. Keren banget, selera terhadap nilai. Kalau Bang Daniel ngelihat sekarang, dari ekspektasi Bang Daniel ya sejak yang masih masa formatif gitu, SMA, kuliah gitu, udah berapa besar memenuhi proyeksi atau ekspektasi Bang Daniel waktu masa itu? Ya tentu banyak aspek secara materialis mungkin kita lebih maju ya. Dalam pengertian pembangunan dibanding dulu sekarang jauh. Kelas menengah naik ya. Kelas menengah mungkin naik ya. Tetapi apakah kualitas hidup semakin baik? Ya kita mesti cek di data yang real ya. Tetapi saya mengkhawatirkan masa depan Indonesia. Gitu. Nah jadi gini, di keluarga saya itu, orang tua saya, khususnya ibu saya itu sangat membebaskan anak-anaknya. Dia selalu cuma mengajarkan, selalu menekankan 3 hal. Gitu. Anak mama mau jungkir balik silakan, yang penting jangan 3 hal, termasuk pada anak perempuan. Kalau dapat mantu, jangan judi, jangan ngobat, jangan males. Dalam konteks yang candu ya, kalau udah judi, udah ngobat, udah malas, udah nggak ada obat, udah nggak ada masa depan. Termasuk mau punya mantu kaya miskin tuh garis tangan, tetapi mama nggak mau punya mantu yang judi ngobat, males gitu ya. Nah waktu itu ibu saya masih memberi contoh. Kenapa nggak 3 ini? Karena judi dan obat, istilah mama dulu nih, istri pun dijual. Karena dia punya temen. Karena judi dan obat, saking dampak candunya judi dan obat, istilah mama, istri pun dijual. Nah, ini kan sekian puluh tahun yang lalu. Waktu mama cerita istri pun dijual, di otak saya nggak ngebayangin kok bisa ya ada sesuatu yang sampai kita rela menjual istri. Nggak kebayang. Nah, problemnya 3 hal ini sekarang yang utama, menjadi arus utama yang mengancam begitu banyak rakyat Indonesia. Dari kelas bawah sampai kelas atas, dari anak muda sampai yang tua. Secara masif. Judi, obat. Kalau udah judi obat pasti males. Nggak mungkin nggak. Nah, hidupnya. Nah, bukan lagi hanya menjual istri loh. Bahkan di berita-berita sekarang, karena judi, karena obat, orang tua dan anak kita bunuh. Karena judi dan obat. Mungkin mama saya udah nggak ada. Kalau dia baca berita sekarang, dia waktu puluhan tahun lalu cerita ke saya, dia nggak kebayang tuh. Karena judi dan obat bisa ngebunuh anak, bisa ngebunuh orang tua. Dia kebayangnya baru bisa menjual istri. Sekarang lebih parah, nggak hanya istri dijual, anak yang selama ini orang tua saya dia bisa bunuh hanya karena judi. Padahal ngejual istri aja dulu nggak terbayang. Iya, maksudnya buat saya nggak kebayang. Sekarang nggak hanya jual istri, anak dan orang tua dibunuh. Nah, kita bicara 2045, gimana kita ada harapan kalau sekarang judi menguasai. Zaman dulu bukan nggak ada judi, bukan nggak ada candu, ada. Tetapi yang namanya candu itu kan sangat elitis, sangat terbatas. Ya, paling tertentu, ya. Anak kalangan tertentu
Dan paling dunia artis mungkin. Secara masif orang-orang kayak kita enggak. Gitu. Orang-orang kaya pun enggak. Hanya orang-orang kaya yang elit banget yang ngobat. Termasuk judi, apalagi judi. Ya kan? Sekarang di dapil saya, pecandu narkoba itu anak SMP. Anak SMP yang keluarganya untuk bayar sekolah aja susah. Bayangin. Di Kalbar? Di Kalbar, di Sambas. Sambas. Anak SMP yang nyandu obat. Yang judi online, saya mau cerita, istri saya tahu-tahu nanya ke saya, ini, saya punya pembantu rumah tangga kan, ini mau minjem duit. Udah berkali-kali kasih gak ya? Gitu kan. Pembantu lelaki. Terus saya coba tanya istrinya. Gitu, pengen tahu bener gak gitu kan. Dia alasan buat ini, buat itu kan. Istri saya nanya ke suaminya, ke istrinya. Mohon Bu, jangan dikasih. Rumah sudah habis sekarang, semua dijualin. Karena suaminya main judi. Bayangin. Saya aja gak pernah main judi online. Pembantu saya. Dulu kan elit yang judi kan. Nah, mau seperti apa masa depan kita? Apalagi kalau saya nggak tahu benar atau enggak, tapi di logika saya, judi online hanya bisa berjalan kalau aparat terlibat. Apalagi kalau aparat terlibat, makin nggak ada harapan masa depan Indonesia. Karena harusnya aparat yang memberantas. Harusnya kan gitu. Jadi kurang ya sekarang ya upaya pemerintah untuk mengatasi judi online ini. Ya faktanya menguasai. Kalau dulu ya hanya elit oke lah. Sekarang menguasai dari orang miskin sampai orang kaya. Dari yang muda sampai yang tua. Gitu. Gimana mau ada masa depan Indonesia? Rusak banget ya Bang ya. Dulu kekuatan orang tua kan sebagai benteng moral. Loh sekarang orang tuanya sendiri yang kena judi. Orang tua sendiri kena narkoba. Sama ya narkoba? Loh pabrik narkobanya ada di penjara, tempat rehabilitasi, industri rumahan rutan juga ada ya. Rumah tahanan malah bisa menjadi pusat penyebaran judi online, narkoba. Dan jangan jadi generasi yang malas. Selain itu ada lagi nggak Bang? Saya rasa itu aja. Ya banyak sih. Cuma ini sumber kehancuran. Kalau sumber kehancurannya nggak diatasi, jangan harap ada harapan buat masa depan. Kita punya anak, ya dia kaya, dia nggak kan kadang-kadang garis tangan ya. Yang penting kan tugas kita adalah memberikan pendidikan yang baik, memberikan landasan moral yang baik sebagai bakal mereka. Gitu. Tapi kalau sudah terjerumus, minimal kita kalau punya anak ya jangan narkoba, jangan judi lah, jangan males. Gitu kan. Okay. Tapi kalau udah terjerumus soal itu, mau apapun susah. Tapi sayangnya nanti masuk Komisi 4 lagi kayaknya ya. Nggak akan banyak komen-komen soal judi online. Ya itu universal, semua orang bisa komen. Oke. Semua orang bisa komen. Terima kasih banyak Ya, Bang Daniel. Mudah-mudahan nggak ada keluarga kita yang dekat kanan kiri yang terlibat. Jangan-jangan. Tapi semoga ini terberantas lah ya se-Indonesia judi online ini. Saya nggak yakin. Pemerintah harus menunjukkan, membuktikan. Gitu. Saya menjadi nggak yakin kenapa? Karena apa? Ya berat kalau ternyata aparat bagian dari itu. Jadi kita butuh kepemimpinan yang kuat untuk mengatasi. Cuma saya mohon sebagai negara, sebagai aparat, sebagai pemerintah, jangan judi, jangan obat. Karena itu sumber dari segala sumber racun kehancuran Indonesia. Mohon jangan judi, jangan obat. Karena terlalu berat dampaknya. Oke Bang. Itu pesan dari Bang Daniel buat pemerintah, buat aparat ya. Terima kasih Bang Daniel. Terima kasih.